Halo teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita masih mengikuti perkembangan misteri terbunuhnya Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022, yaitu dengan cerita awalnya kejadian polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam Polri waktu itu. Kemudian kasus ini tanggal 11 Juli 2022 baru ada siaran atau pemberitahuan dari Humas Polri bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Brigadir J dengan Barada E, di mana Brigadir J meninggal dunia. Tadi tembak-menembak itu, waktu itu ada tembak-menembak dikatakan atau disiarkan dengan 5 peluru oleh Barada E. Semuanya mengenai Brigadir J, sedangkan Brigadir J membalas dengan 7 peluru, tapi tidak satu pun mengenai Barada E. Nah, sehingga siaran ini menimbulkan suatu pertanyaan, menimbulkan suatu kecurigaan. Akan tetapi waktu itu ada sebagian yang mengamati kasus tertembaknya Brigadir J ini mengatakan bahwa kejadian itu adalah karena suatu pelecehan, pelecehan terhadap ibu Kadif Propam yang dilakukan oleh Brigadir J, dan ada kemudian Barada E mendengar suara teriakan, langsung turun ke bawah mengecek kejadian, dan langsunglah terjadi tembak-menembak di rumah Kadif Propam Polri waktu itu. Sehingga Brigadir J ini meninggal dunia, simpulannya. Kemudian inilah siaran tanggal 11 Juli tahun 2022. Kemudian setelah itu korban Brigadir J atau mayat Brigadir J dikirimkan ke keluarganya di Jambi oleh Polri. Setelah sampai di sana, mayat tidak boleh dilihat oleh keluarga korban, sehingga keluarga korban berkeberatan karena keluarga korban ingin melihat bahwa apa benar ini adalah mayatnya Brigadir J. Akhirnya terbuka juga. Kemudian dilihat oleh keluarga ada luka-luka lain selain luka tembakan. Terlihat ada luka sayatan. Cuma waktu itu tidak disebutkan di sebelah mana ada sayatan. Kemudian dikatakan atau diceritakan oleh pengacaranya keluarga korban bahwa ada jarinya yang putus atau patah, 2 jari yang patah. Nah, dengan kejadian ini, dengan keterangan yang diperoleh oleh pengacara keluarga korban, sehingga menambah kecurigaan, sehingga menambah pertanyaan-pertanyaan terhadap kasus ini. Akhirnya kasus ini menjadi viral di media. Dan setelah viral menimbulkan tanggapan-tanggapan termasuk dari Presiden, dari Kapolri, dari Komnas HAM, dari Kompolnas, dari DPR RI, dari Menko Polhukam, dan banyak lagi pejabat-pejabat lain dan pengamat-pengamat lain yang ingin tahu bagaimana sebenarnya kasus ini. Setelah viral, ada tuntutan dari pihak keluarga. Keluarga tidak mempercayai hasil otopsi yang dilakukan, yaitu otopsi pertama.
Sehingga dari pihak keluarga korban dan pengacaranya meminta kepada Polri untuk dilakukan gali mayat, untuk dilakukan otopsi ulang yang dilakukan oleh penyidik atau tim sus bentukan yang telah dibentuk oleh Kapolri dengan melibatkan ahli-ahli forensik, khususnya forensik kedokteran. Nah, pada tanggal 11 Juli jenazah diserahkan tadi ya, pada tanggal 11 Juli jenazah diserahkan pada keluarga di Jambi karena keluarga korban tinggalnya Jambi. Kemudian tidak kalah pentingnya, setelah banyak pengamat dan para ahli hukum, pejabat pemerintah yang menimbulkan perhatian pada kasus tersebut, tambah banyak kecurigaan-kecurigaan dan tanggapan-tanggapan terhadap kasus tersebut. Kasus jadi viral di media. Berita jadi simpang siur dan lain-lain karena masing-masing tanggapan itu berbeda. Tidak kalah pentingnya kasus tersebut atau reaksi tanggapan-tanggapan dari Presiden RI, Kompolnas, Komnas HAM, DPR RI, Menko Polhukam, termasuk dari internal Polri, dari media, dan dengan analisa atau berita yang masih simpang siur terhadap bagaimana kasus ini yang sebenarnya, karena belum ada keterangan resmi baik dari Polri maupun dari pihak lain. Ada timbul ketidakpercayaan akhirnya ada timbul ketidakpercayaan terhadap Polri, yang ceritanya kasus tersebut dan pengolahan TKP dianggap tidak benar. Pengamanan barang bukti tidak sesuai dengan prosedur hukum. Barang bukti hilang, yaitu CCTV hilang. Keterangan Komnas HAM, keterangan Kompolnas, Humas Polri terkesan berbeda. Ada yang meminta atau mengusulkan gali mayat, otopsi ulang, bentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Syukur alhamdulillah Kapolri waktu itu tanggap dan membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Wakapolri untuk melakukan lidik dan sidik terhadap kasus tersebut. Dan Kapolri memerintahkan pada Wakapolri agar kasus tersebut diusut apa adanya sesuai hukum yang berlaku, sebagaimana perintah Presiden, agar kasus tersebut diusut seterang-terangnya atau terang benderang, benar-benar dengan prosedur hukum yang berlaku. Kapolri memerintahkan tim sus untuk gali mayat guna otopsi ulang. Pada tanggal 27 Juli 2000, saya ulangi, pada tanggal 27 Juli tahun 2022, hari Rabu pagi dilaksanakan gali mayat Brigadir J yang melibatkan ahli-ahli forensik. Mayat setelah digali dibawa ke RSUD Sungai Bahar di Jambi untuk dilakukan otopsi. Mayat digali setelah 5 hari dikubur. Penggalian mayat melibatkan saksi dari pihak keluarga korban, dokter ahli forensik. Dari informasi yang didapat dari ahli forensik,
yang dilibatkan dalam proses gali mayat dan otopsi melibatkan 10 orang dokter ahli forensik. 10 orang dokter ahli forensik, termasuk dari pihak TNI, sebagaimana diminta oleh atau dari pihak keluarga korban. Hasil gali mayat atau otopsi, banyak hal yang menimbulkan kecurigaan dari pihak keluarga. Mereka menemukan luka lain selain luka yang bekas tembakan, seperti luka lilitan di leher dan tempat lain. Kemudian pada tanggal 4 Agustus, Barada E ditetapkan sebagai tersangka. Barada E yang diduga menembak itu, atau yang selama ini menjadi isu penembak daripada Brigadir J, dijadikan sebagai tersangka dengan tuduhan melanggar pasal 338, Yunto 55 dan 56 KUHP. Jadi ada kasus pembunuhan. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2022, ini hari Senin, kejadian lainnya, yaitu ada kejadian lainnya, Brigadir RR. Ini Brigadir RR, ini ajudannya Ibu Ferdi Sambo, ditetapkan sebagai tersangka dengan melanggar pasal 340 KUHP. Ini pasal pembunuhan berencana dan ditahan di rutan Bareskrim Polri. Nah, kelanjutan daripada situasi ini, ada situasi waktu itu yang menimbulkan tanda tanya besar dan agak menakutkan pada masyarakat, yaitu mulai hari Jumat dan Sabtu, Mabes Polri terkesan dijaga, atau ada yang mengatakan dikepung oleh Brimob dengan pakaian loreng, dengan menggunakan senjata otomatis dan senjata panjang dan kendaraan-kendaraan taktis lainnya. Yaitu ini yang timbul praduga mulai hari Sabtu sampai hari Minggu ini. Kemudian ada berita selanjutnya bahwa selain dari Baradae tadi jadi tersangka pembunuhan Brigadir J, ada sosok lain, Brigadir RR, yaitu ajudan senior di keluarga itu, yaitu ajudan istrinya Ferdi Sambo. Jadi misteri kematian Brigadir J perlahan-lahan mulai menemukan titik terang setelah Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Kini giliran ajudan Putri Chandrawati, yaitu Brigadir RR, juga ditetapkan jadi tersangka atas pembunuhan Brigadir J. Penetapan Brigadir E sebagai tersangka pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 akhirnya menyebutkan beberapa nama pelaku yang ikut terlibat dalam pembunuhan di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo. Salah satu pelakunya disebutkan, yakni Brigadir RR. Lalu siapa sebetulnya sosok Brigadir RR? Ini menjadi pertanyaan ini. Kok muncul nama yang dituduh selaku pembunuh berencana, yaitu Brigadir RR. Terungkap ini. Tersangka baru dalam penembakan Brigadir J, yakni Brigadir RR. Atau Brigadir RR ini yang merupakan ajudan dari istri mantan Kadif Propam Polri.
ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Bareskrim Polri. Brigadir RR disangkakan melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Nah, ini luar biasa nih perkembangan berikutnya setelah diadakan gali mayat dan otopsi dan setelah ditangkapnya Barada E. Kemudian Ketua Tim Sus penyidik Mabes Bareskrim Polri ya, Brigjen Pol Andirian saat dikonfirmasi oleh para wartawan di Bareskrim Polri, antara lain wartawan Antara, bahwa Brigadir RR dengan mengatakan telah melanggar pasal 340 subsidiar 338 Yunto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Itu kata di Reskrim Mabes Polri. Kemudian ini berkembang. Saya sampaikan tadi berkembang ya. Tadi ada Brimob berpakaian loreng siaga di Mabes Polri ya, terkesan menakutkan untuk masyarakat. Rupanya waktu itu mulai hari Sabtu, menurut informasi yang kami terima, itu Irjen Pol FS itu diperiksa oleh tim penyidik Bareskrim Mabes Polri. Dan kemudian diumumkan ada informasi ya bahwa FS ditangkap. Ada yang mengatakan FS ditahan. Ada yang mengatakan informasi mengatakan bahwa FS diamankan karena telah melanggar kode etik dalam kasus terjadinya pembunuhan atau meninggalnya Brigadir E. Sumber kita menyebutkan bahwa FS ditetapkan melanggar kode etik dan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus malam ini ya, itu beliau ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan di Mako Brimob Polri dengan ditetapkan 20 hari ke depan. Hasil pemeriksaan awal tim Sus Polri Sabtu sore, PS ditetapkan melanggar kode etik. Malam ini akan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mako Brimob untuk 20 hari ke depan. Verdi Sambo hari ini menjalani pemeriksaan, itu hari Sabtu maksudnya ya, oleh tim Sus Mabes Polri, Bareskrim, sebagai tindak lanjut pengusutan perkara tewasnya Brigadir J. Nah, kemudian setelah itu pasukan Brimob ditarik kembali ke kesatuan. Ya. Kemudian timbul sekarang permasalahan baru lagi, yaitu bahwa Barada E mohon kepada LPSK untuk dijadikan saksi justice kolaborator. Nah, jadi Barada E mohon dan minta bantuan kepada LPSK untuk dijadikan saksi justice kolaborator. Ini saksi kolaborator ini yaitu saksi yang diangkat dari tersangka karena dia memberikan keterangan yang akurat, itu dia diberi hak sebagai saksi kolaborator.
Nah, ini perkembangan sampai sekarang. Tapi untuk motif, untuk modus yang sebenarnya masih belum terungkap dengan jelas. Itu tadi masih praduga-praduga. Kemudian untuk motif, motif juga masih praduga-praduga. Belum ada keterangan resmi dari Mabes Polri atau dari ketua tim forensik yang ikut melakukan pemeriksaan atau penggalian mayat atau otopsi ya ulang terhadap uh, mayat Brigadir J. Nah, teman-teman, sampai di sini, sampai hari ini, kejadian ini masih berkembang atau peristiwa ini, dugaan-dugaan ini masih berkembang, masih saja simpang siur. Tapi syukur alhamdulillah bahwa Kapolri telah membentuk tim khusus dan tim khusus ini sudah luar biasa kerjanya. Kita tinggal menunggu hasil dari tim khusus ini. Mudah-mudahan apa dan niatnya oleh Kapolri dan hasil kinerjanya tim sus ini selanjutnya bisa memberikan suatu keterangan atau suatu kasus yang menjadi terang dengan terjadinya kematian atau ada yang bilang pembunuhan terhadap Brigadir J ini. Teman-teman, kita tunggu hasil kerja atau kinerjanya tim khusus dalam melakukan penyidikan kasus terbunuhnya Brigadir J ini yang masih terkesan misteri. Mudah-mudahan terang, kita tunggu hasilnya. Terima kasih informasi dari saya Edi Kusmawijaya, Irjen Pol, Purnawirawan, dan saya juga selaku Ketua Umum Forum Bayangkara Indonesia yang melakukan juga pengamatan terhadap Polri dan juga membantu kinerja Polri di dalam Kantipmas. Terima kasih. Salam dari saya.